Ya, pemirsa Insert, kali ini Insert kembali menelusuri kasus yang sedang hangat diperbincangkan. Apalagi kalau bukan hal-hal yang terkait dengan kasus ikan asin. Setelah ditahan oleh pihak berwajib karena telah ditetapkan sebagai tersangka, Pablo Benua dan Ray Utami tentu harus rela terpisah dari keluarga yang mereka cintai. Termasuk harus meninggalkan anak-anak yang masih butuh perhatian dan kasih sayang mereka. Pasca dilakukan penahanan, memang santer tersiar kabar bahwa anak Pablo dan Ray sempat dititipkan kepada tetangga. Namun saat mendengar hal ini, ibu dan ayah Ray langsung menjemput cucu-cucu mereka untuk diurus sendiri tanpa harus merepotkan orang lain. Untuk mengklarifikasi soal keberadaan anak-anak dari Pablo Benua dan Ray Utami, kali ini salah satu reporter Insert rela masuk gang sempit di kawasan Bogor hanya demi mendapatkan informasi untuk pemirsa Insert. Mau lihat bagaimana perjuangan dari sekali ini? Pak Punten mau nanya, kalau daerah RT 2 RW 1 sebelah mana? RT 2 RW 1, Kampung Cemplang. Tadi aku nanya di Petrolek di sana, katanya tuh orang Ibu Titin, katanya rumahnya di samping sini. Dia orang yang kerja di situ. Oh iya, ada pulang kuliah. Yang ini. Ibu Punten mau nanya rumahnya Ibu Titin sebelah mana? Ibu Titin yang keluarga orang tuanya Ray Utami. Yang ini ya? Ada orangnya nggak ya Bu kira-kira? Ada orangnya nggak ya kira-kira? Coba aja ayahnya. Dapat dari mana ini? Iya nggak apa-apa, itu juga nenek orang depan dari tadi. Ya, tim Insert harus banyak bertanya dan mencari informasi soal tempat tinggal dari orang tua Ray Utami karena lokasi yang memang sulit ditemukan. Setelah beberapa kali bertanya dan sempat salah mengetuk rumah lain, akhirnya Daris berhasil menemui ayah dari Ray di kediamannya sehari-hari. Namun sayangnya, perjuangan kali ini tak membuahkan hasil. Meski berhasil ditemui, ayah dari Ray Utami enggan berkomentar lebih jauh soal kondisi keluarganya saat ini. Bahkan sang cucu pun tak tampak batang hidungnya sama sekali. Tampaknya keluarga istri dari Pablo Benua ini masih ingin menjauh dari pemberitaan yang ada. Bukan tanpa alasan, sepertinya mereka masih syok dan depresi menghadapi kasus sang anak. Meski ditolak untuk mewawancarai Sulaiman sebagai ayah dari Ray, reporter Insert dan tim tak patah semangat. Kami mencari tahu informasi mengenai keadaan keluarga Ray pasca tersandung kasus ikan asin dari orang terdekat lainnya, yaitu suami dari Tante Ray Utami yang kebetulan sedang berada di kediamannya. Mau tahu bagaimana informasi yang didapatkan? Yuk simak liputannya berikut ini. Kalau ibunya sih udah nggak ada di mari. Tahu kemana saya kurang tahu dah ya. Ya ibunya sih emang depresi juga, ada apa stresnya. Ternyata kabar depresinya orang tua Ray dalam menghadapi hal ini dibenarkan oleh Aswandi. Dirinya pun menceritakan bagaimana awalnya Ray bisa mengenal dan menikah dengan seorang Pablo Benua yang akhir-akhir ini mulai terbongkar kedok di balik kekayaannya. Saya dulu pernah waktu nikah dia Pablo emang diajak ke keluarganya Bapak Eman nih di daerah Depok. Dia baru kena berapa hari langsung dibilang udah disunat apalah. Nggak tahu dengan disunatin nama orang itu ya, nggak apa namanya formalitas apa nggak tahu. Udah baru kena berapa hari langsung nikah, seminggu dah kurangnya langsung kenal langsung nggak lama, langsung dibilang sunatin dulu apa enggak sunatin saya juga kurang tahu ya. Udah baru berapa hari besokannya nikah. Memang keluarga mengetahui perkenalan antara Ray dan suami berlangsung sangat singkat. Pada awalnya, Aswandi mengaku bahwa Pablo tak pernah memperkenalkan keluarganya pada keluarga besar. Namun cara Pablo memperlakukan mereka memang sangat baik. Bahkan, dia mengaku diantar jemput oleh supir Pablo ketika pernikahan sang keponakan hendak dilangsungkan. Karena kebaikan-kebaikan di awal perkenalan, keluarga besar Ray Utami merasa sangat tertipu. Bahkan, menurut pengakuan sang paman, ayah dari Ray pun merasa sangat menyesal telah menikahkan sang anak dengan Pablo. Merasa tertipu, bapaknya nggak tahu apa-apa. Namanya orang, aduh susah juga, pengusaha nggak tahunya, tertipu. Jadi sekarang udah menyesalin bapaknya juga. Sepertinya kasus seperti ini memang tamparan keras bagi Ray Utami.
Siapa yang sangka setelah pernah gagal membina rumah tangga, ternyata dirinya menikah dengan Pablo dengan segudang masalah yang baru terbongkar. Bahkan wanita cantik ini pun kini sedang mendekam di balik jeruji besi karena ditetapkan sebagai tersangka sebab kasus ikan asin yang sedang menjadi perbincangan publik. Naasnya, bak setelah jatuh tertimpa tangga. Selain mendekam di penjara, dirinya juga harus menerima bahwa sang suami terlibat beberapa kasus lainnya. Karena hal ini, Rea dikabarkan mengalami depresi berat. Memang dirinya sejak pekan lalu sudah resmi ditahan bersama suami tercintanya dan Galih Ginanjar. Meski tak sendirian menerima konsekuensi yang telah ia lakukan, hal ini tetap memberikan dampak buruk pada psikis Rea Utami. Dirinya kini harus kehilangan bobot berat badan hingga 3 kg dalam 1 pekan saja. Kabar depresinya Rea Utami ini pun dibenarkan oleh kuasa hukumnya Burhanuddin. Oleh sebab inilah, sang kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya ini. Selain itu, Burhanuddin mengatakan yang menjadi pertimbangan adalah Rea dan Pablo masih memiliki anak-anak kecil yang butuh kehadiran orang tuanya.